Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikut akan kami sampaikan beberapa warta gereja hari ini, Minggu 1 Agustus 2021. 1. Majelis Jemaat GKI Boyolali beserta segenap anggota jemaat mengucapkan terima kasih kepada pertama, Pendeta Tunggul Barkat Kumlar atas pelayanan firman hari ini. Kedua, saudara-saudara yang terlibat dalam pelayanan di kebaktian ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita. 2. Kepenatuaan. Berdasarkan keputusan Persidangan Majelis Jemaat tanggal 16 Juni 2021 akan mengadakan pemanggilan penatua 2 orang. Oleh sebab itu, Majelis Jemaat meminta usulan nama-nama dari anggota jemaat GKI Boyolali untuk dicalonkan sebagai penatua. Bagi anggota yang ingin mengusulkan nama calon, dapat mengisi lewat Google Form. Google Form akan di-share melalui WA Group. 3. Penatua pendamping komisi. Berdasarkan keputusan Persidangan Majelis Jemaat tanggal 27 Juli 2021, Majelis Jemaat menginformasikan bahwa terdapat perubahan penatua pendamping komisi sebagai berikut. Komisi Anak Penatua Kartini Handayani. Komisi Pemuda dan Remaja Penatua Andianto Purnomo Putro. Komisi Dewasa Penatua Demas Sugianto. Komisi Usia Lanjut Penatua Irmana Yohan. Komisi Liturgi Penatua Endang Wehastuti. Komisi Kesra Penatua Winnie Kusila. Komisi Kedukaan Penatua Suroto Al-Slamet. Komisi Pendidikan Penatua Endang Wehastuti. 4. Jadwal Kebaktian GKI Boyolali. Berdasarkan keputusan Persidangan Majelis Jemaat tanggal 27 Juli 2021, Majelis Jemaat GKI Boyolali memutuskan bahwa kebaktian onsite selama bulan Agustus ditiadakan. Kebaktian akan dilaksanakan melalui kanal YouTube GKI Boyolali pukul 9 waktu Indonesia Barat dan siaran melalui radio CJDW FM pukul 19 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan kami sampaikan. Atas perhatian jemaat dan simpatisan GKI Boyolali, kami ucapkan terima kasih. Demikian warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Tuhan memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat, yang mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah mengembuskan angin timur di langit, dan mengiringi angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyak, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah-tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Untuk seluruh yang ada, diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir.
kerubim sujud sembah, sungkem di hadapan Dia dan menyanyi tak lelah. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kiranya menyertai saudara sekalian. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, tema kebaktian kita pada saat ini adalah hati yang terarah kepada roti hidup. Dan sebagai nas pembuka terambil dari Keluaran 16 ayat 4 dan 15. Beginilah bunyi firman Allah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku tidak akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makanan. Yesus berfirman, akulah roti hidup bagi manusia, roti hidup bagi manusia, roti hidup bagi manusia. Yesus berfirman, akulah roti hidup bagi manusia. Yesus berfirman, akulah terang dalam dunia yang gelap, terang dalam dunia yang gelap, terang dalam dunia yang gelap. Yesus berfirman, akulah terang dalam dunia yang gelap. Yesus berfirman, akulah kebangkitan hidup yang kekal, kebangkitan hidup yang kekal, kebangkitan hidup yang kekal. Yesus berfirman, akulah kebangkitan hidup yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, marilah kita menghadap Allah dan mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah yang senantiasa mencukupkan kehidupan kami, ada begitu banyak peristiwa di sekitar kami yang melemahkan hati dan pikiran kami.
kematian, sakit penyakit, pertikaian, perselisihan, kehilangan, dan sebagainya. Semuanya itu membuat kami takut dan khawatir sekaligus marah dan geram. Namun, yang lebih buruk lagi adalah kami jatuh ke dalam dosa ketika kami tidak peduli dan tidak mau tahu dengan kenyataan di sekitar kami. Ampunilah kami ya Allah, kiranya dengan kesadaran ini kami dapat memperbaiki diri serta mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Engkau, ya Kristus, Sang Roti Hidup. Pengorbananmu untuk menjadi roti yang terpecah dan terbagi demi kehidupan seluruh ciptaan, kiranya mengubah kedengkian diri kami. Inilah permohonan kami yang kami naikkan hanya kepadamu. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah sebagaimana yang tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 7 dan ayat 16. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskan
dan berjalanlah di muka dengan tiang awanku. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah, di dalam keterbatasan kami, kiranya Engkau saja yang menerangi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca dan kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat tertanam di dalam hati kami dan mewujud nyata di dalam keseharian kami. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang setia memberlakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adakah di antara saudara-saudara yang memiliki hewan peliharaan? Saya punya kura-kura.
Nah, salah satu perilaku kura-kura saya adalah mereka akan selalu mendekati saya kalau saya berada di pinggir kolam. Apakah mereka mencari saya? Apakah mereka merindukan saya? Sayangnya tidak. Mereka hanya mengharapkan makanan dari saya. Dan kalau mereka sudah saya beri makan dan kenyang, maka ya sudah, mereka akan pergi meninggalkan saya. Sedih. Bagaimana kalau sekarang pertanyaannya, kasusnya ini kita ubah? Bukan lagi antara saya dengan kura-kura saya, tetapi antara Tuhan dengan kita. Apa tujuan kita mencari Tuhan? Apa tujuan kita berdoa, memohon kepada Tuhan? Dan kalau Tuhan mengabulkan permintaan kita, apakah kita masih mencarinya? Atau kalau ternyata Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita, masihkah kita berada di dekatnya? Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, bacaan Injil kita hari ini adalah kelanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu bacaan kita adalah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, melakukan mujizat itu, ternyata banyak orang yang kemudian mengikuti Yesus. Apa yang sebenarnya mereka cari dari Yesus? Apa tujuan mereka mengikuti Yesus? Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 26, di sana dikatakan Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Perut kenyang. Hanya itu tujuan mereka mengikuti Yesus. Roti yang mengenyangkan mereka. Itulah satu-satunya alasan mengapa orang berbondong-bondong dan kemudian mengikuti Yesus. Hati orang-orang yang mencari Yesus bukan terarah kepada Yesus, melainkan justru kepada pemenuhan keinginan semata. Pemenuhan kebutuhan semata. Mereka mencari Yesus sebatas untuk memenuhi kebutuhan perut mereka. Dan di mata Yesus, hal ini adalah kesalahan besar. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, mari kita introspeksi. Bukankah kita pun kerap kali mencari Tuhan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita? Hanya untuk mencukupi keinginan kita. Ketika Tuhan mengabulkan apa yang kita minta, sangatlah mungkin kita terlena. Dan kemudian melupakan bahwa apa yang telah kita terima berasal dari Tuhan. Sebaliknya, ketika Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita minta, maka tidak jarang kita menjadi kecewa. Tidak jarang kita menjadi marah, merasa apa yang kita lakukan selama ini adalah kesia-siaan. Dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Apa sebetulnya maksud Yesus mengatakan hal ini? Yesus ingin kita menyadari bahwa Allah menyatakan dirinya melalui diri Yesus Kristus. Segala berkat yang kita terima adalah berasal daripadanya, melalui Yesus Kristus. Dan ketika kita tidak menerima apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, Sang pemberi berkat itu nyatanya tetap ada. Ia tidak meninggalkan kita. Ia tetap memiliki rencana baik untuk kita. Semuanya itu bisa kita rasakan
apabila hati kita terarah kepada Tuhan, terarah kepada Kristus Sang Roti Hidup, dan bukan kepada apa yang kita terima ataupun tidak kita terima. Selama pikiran kita tidak hanya terarah kepada aku ingin mendapatkan ini, aku ingin mendapatkan itu, oh aku tidak mendapat ini, aku tidak mendapat itu. Selama pikiran kita tidak terpaku ke situ, tetapi kepada Tuhan, itu yang jauh lebih penting. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Allah, di masa pandemi seperti sekarang ini, ada banyak hal yang terjadi di luar keinginan kita. Mungkin saat ini kita sedang bertanya-tanya, kenapa aku harus mengalami hal ini? Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Kenapa Tuhan membiarkanku mengalami penderitaan ini? Kenapa di saat aku sedang merintis usaha untuk mengangkat ekonomi keluarga, ternyata yang terjadi justru kami tidak bisa berjualan, kami tidak bisa melakukan aktivitas perdagangan. Semua pertanyaan itu muncul karena hati kita bukan terarah kepada Tuhan, melainkan kepada pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di masa seperti sekarang ini, sangatlah penting bagi kita untuk melatih spiritualitas kita. Bukan lagi menuntut Tuhan untuk mewujudkan keinginan kita, tetapi mengarahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, memberi ruang seluas-luasnya kepada Tuhan untuk berencana di dalam hidup kita, untuk merancang kehidupan kita, untuk membentuk diri kita, sehingga apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, apapun pergumulan kita dapat tetap menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan selama Tuhan menyertai kehidupan kita, bukankah itu sudah lebih dari cukup? Bukankah cinta kasih Tuhan sangatlah jauh melampaui penderitaan kita? Tuhan menguatkan kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita bersama menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, mari kita bersyafaat. Ya Kristus, Sang Roti Hidup, berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami yang melelahkan. Pandemi yang tak kunjung usai sangatlah menguras energi kami.
ekonomi terganggu. Relasi kami menjadi terbatas. Aktivitas kami pun menjadi lesu. Namun kami tetap percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau menemani kami yang saat ini sedang menjalani isolasi. Engkau menyertai kami yang saat ini bergumul dengan masalah finansial. Engkau mengusap air mata kami yang saat ini tengah berduka. Engkau bekerja melalui para tenaga medis dan para relawan. Engkau bekerja melalui kesadaran masyarakat untuk saling membantu dan saling menopang. Bahkan Engkau bekerja sampai ke dalam sel-sel tubuh kami, membentuk antibodi dan memperbaiki sistem imun di dalam tubuh kami. Cinta-Mu jauh melampaui penderitaan kami. Ya Kristus Sang Roti Hidup, kenyangkanlah kami dengan cinta dan damai-Mu, agar ketakutan dan kekhawatiran kami dapat segera terobati. Di berbagai tempat, ada banyak orang yang kesepian. Ada banyak orang yang merasa gagal. Ada banyak orang yang merasa dikecewakan. Ada banyak orang yang meninggalkan Engkau. Kiranya Engkau memampukan kami agar kami pun dapat menjadi sahabat bagi mereka. Sehingga kesepian, kekecewaan, luka-luka yang masih menganga itu dapat terobati melalui kami. Di sekitar kami ada banyak orang yang kehilangan harapan, kehilangan semangat, kehilangan cinta, dan kehilangan damai. Perlengkapilah kami ya Allah untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, untuk menghadirkan Engkau di dalam keseharian kami, sehingga saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, orang-orang di sekitar kami yang melihat kami pun dapat juga melihat Engkau. Mereka yang kehilangan cinta, kehilangan damai, kehilangan semangat, kehilangan harapan, dapat kembali dibangkitkan melalui keberadaan diri kami, melalui kehadiran kami, melalui dukungan kami, melalui kesediaan diri kami untuk menjadi sahabat bagi mereka. Inilah doa kami, harapan kami, permohonan kami, yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Roti Hidup, yang membawa kekekalan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Allah, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah melalui pengumpulan persembahan. Adapun nas yang mendasari pengumpulan persembahan saat ini diambil dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut.
usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Kaulah terang dan hidup kami, padamu maut menyerah. Kristuslah roti yang surgawi dan kami jadi tubuhnya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami ingin mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kuduskan persembahan kami ini Tuhan, sehingga persembahan ini dapat dipakai sebagai alat untuk menopang pelayanan gereja yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengelolanya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Ajarlah kami juga Tuhan, agar kami dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang.
Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, kini arahkanlah hatimu kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kini, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya cinta dan tawa menyinari harimu, menghangatkan hati serta pernaunganmu. Kiranya sahabat setia dan dapat dipercaya ada bersamamu, menemani jalanmu meski arah langkahmu tak menentu. Kiranya damai dan berkat memenuhi duniamu, melingkupinya dengan sukacita yang tak akan pernah berlalu. Kiranya kemarau dan penghujan berganti sesuai putaran waktu, memberikan bagimu kemungkinan dan pengalaman yang baru. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati rutinitas dan keseharianmu dengan berjuta peristiwa sederhana dan penuh makna yang terjadi di sekitarmu. Amin.